Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari berbagai ujian, termasuk rasa marah. Terkadang marah muncul dari hal-hal sepele, seperti kesalahpahaman, ucapan orang lain yang tidak menyenangkan, atau keadaan yang tidak sesuai harapan. Namun, tahukah kita bahwa di balik gejolak amarah itu, tersimpan peluang besar untuk meraih keridhaan Allah? Marah adalah bagian dari fitrah manusia. Namun, Islam mengajarkan kita bagaimana mengelola marah dengan cara yang bijaksana dan penuh keberkahan. Mari kita renungi bersama bagaimana cara mengatasi marah agar kita bisa semakin dekat kepada Allah dan menjadikan hati kita lebih tenang dan bersih. Pertama, marah itu sifat manusia, tapi jangan dibiarkan menguasai. Setiap manusia pasti pernah marah, bahkan Nabi Muhammad pun pernah marah. Namun marah beliau bukan karena urusan pribadi, melainkan karena agama Allah dilanggar. Ini menunjukkan bahwa marah tidak selalu salah, tapi cara kita menyikapi amarah itulah yang menjadi ukuran kedewasaan iman kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Jangan marah." Sahabat itu mengulangi permintaannya beberapa kali, dan Nabi tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis ini menggambarkan betapa pentingnya mengendalikan amarah, karena marah yang tidak terkendali bisa merusak hubungan, menghancurkan akhlak, bahkan membuat kita melakukan dosa besar tanpa sadar. Kedua, marah membuka pintu setan. Ketika seseorang marah, pintu bisikan setan terbuka lebar. Dalam keadaan emosi, manusia cenderung berkata kasar, menyakiti hati orang lain, bahkan bisa melakukan kekerasan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka, apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu." Hadis riwayat Abu Dawud. Subhanallah, lihatlah betapa lembutnya tuntunan Islam. Ketika hati terbakar karena marah, Islam mengarahkan kita untuk berwudu, menyegarkan diri, lalu menenangkan jiwa agar tidak dikuasai oleh setan. Ketiga, menahan marah adalah ciri orang bertakwa. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134, Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Perhatikan, Allah menyebutkan menahan amarah sebagai salah satu ciri orang bertakwa. Ini bukan hal mudah, karena saat marah, manusia ingin melampiaskan. Tapi ketika seseorang mampu menahan diri, memaafkan, dan tetap bersikap baik, Allah mencintainya. Betapa mulianya orang yang mampu menahan amarahnya demi mencari ridho Robnya. Keempat, tips Islami mengendalikan amarah. Ada beberapa cara yang diajarkan dalam Islam untuk mengatasi rasa marah. Diam. Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah dia diam." Hadis riwayat Ahmad. Diam akan membantu kita tidak berkata-kata kasar yang bisa menambah dosa. Ubah posisi. Nabi Muhammad bersabda, "Jika salah satu dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika belum hilang, maka berbaringlah." Hadis riwayat Abu Daud. Ini adalah bentuk pengendalian fisik yang berdampak pada psikologis kita. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim, karena marah seringkali bersumber dari bisikan syaitan. Ambil wudu atau salat 2 rakaat. Air wudu bisa menenangkan hati. Salat akan menghubungkan kita langsung kepada Allah, membasuh hati dari gejolak amarah. Ingat balasan Allah,
Sungguh besar pahala bagi orang yang mampu menahan marah. Rasulullah bersabda, barang siapa menahan amarahnya, padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat dan membiarkannya memilih bidadari mana yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, amarah dalam rumah tangga dan keluarga. Banyak keretakan rumah tangga bermula dari emosi yang tidak terkendali. Seorang suami yang mudah marah akan menumbuhkan ketakutan dalam hati istri dan anak-anak. Istri yang mudah tersulut emosi akan mengikis rasa hormat dalam keluarga. Padahal, rumah tangga adalah tempat belajar sabar, tempat berlatih mengelola hati. Ketika pasangan kita melakukan kesalahan, kita diberi kesempatan untuk menahan amarah dan menunjukkan kasih sayang. Ketika anak kita berbuat salah, kita diberi ruang untuk membimbing, bukan meluapkan emosi. Maka, menahan marah bukan hanya bentuk kesalehan pribadi, tapi juga bentuk kasih sayang yang menjaga keharmonisan keluarga. Saudaraku, marah adalah ujian yang sering datang tanpa kita undang. Tapi di balik ujian itu, Allah membuka jalan pahala dan keridoannya. Setiap kali kita mampu menahan marah, setiap kali kita memilih diam daripada melukai, maka saat itu kita sedang berjalan menuju surga dengan langkah yang mulia. Jangan biarkan amarah merusak amal, hubungan, dan kedekatan kita dengan Allah. Mari kita jadikan sabar sebagai pakaian, menahan diri sebagai perisai, dan doa sebagai penenang jiwa. Ingatlah, sabda Rasulullah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang jago bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lembut, penyabar, dan mampu mengendalikan diri. Karena sesungguhnya ridho Allah lebih besar dari semua luapan emosi. Atasi marahmu dan gapailah ridho Rabbmu. Amin ya Rabbal Alamin.